Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak peduli jika pekerjaan yang dilakukan tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Sudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Manusia terus mencari kekayaan tanpa memperdulikan dari mana harta itu, apakah dari hasil yang haram ataupun dari hasil yang halal. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat kita miris, yaitu ucapan cari yang haram saja susah apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mampu peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. Yang pertama, suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tetapi bisa menjadi haram karena suap. Contohnya adalah ketika masuk sekolah, universitas ataupun pekerjaan yang rela membayar sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktek suap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akan berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Dia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.